Di dalam dunia modern, ketika sebagian orang mendengar kata gereja, mereka berpikir tentang bangunan di mana orang-orang Kristen bertemu untuk menyembah Allah. Kadang-kadang bangunannya berupa katedral yang sangat besar dan penuh hiasan, yang dengan indah dihiasi oleh seni. Kadang-kadang bangunannya berupa kapel kecil dengan perabot yang sederhana. Kadang-kadang bangunannya adalah ruang penyimpanan atau bagian samping toko yang berubah fungsi. Kadang-kadang bangunannya berupa rumah, bedeng yang sangat kecil, atau gubuk dari tanah. Atau bahkan gua, di mana para penyembah bersembunyi dari bahaya. Tetapi dalam pengakuan iman rasuli, seperti halnya di dalam Alkitab, kata gereja pertama-tama dan terutama merujuk kepada umat Allah. Komunitas yang kudus yang dibentuk oleh mereka yang mengaku beriman kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah pelajaran kelima dari seri pengakuan iman rasuli, dan kami telah memberinya judul Gereja. Dalam pelajaran ini kita akan melihat pernyataan-pernyataan dalam pengakuan iman rasuli yang mengakui kepercayaan kepada institusi yang sakral ini. Pengakuan iman rasuli secara eksplisit membicarakan gereja dengan kata-kata ini. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Kalimat-kalimat di dalam pengakuan iman tersebut muncul dalam bagian yang lebih luas, yang dikhususkan untuk Roh Kudus dan pelayanannya. Ini adalah karena Roh adalah pribadi Tritunggal yang paling terlibat langsung dengan gereja dalam kehidupan setiap hari. Jadi, kita seharusnya bisa membahas tentang gereja dalam pelajaran kita mengenai Roh Kudus. Tetapi kami telah memilih untuk memberikan satu pelajaran penuh mengenai gereja, karena pelajaran ini begitu fundamental bagi kekristenan dan bagi pengalaman hidup kita sebagai para pengikut Kristus. Seperti yang telah kami sebutkan dalam pelajaran sebelumnya, banyak orang Protestan menganggapnya janggal untuk mengakui kepercayaan kepada gereja. Seolah-olah iman kita kepada gereja itu entah bagaimana mirip dengan iman kita kepada Allah. Ketika pengakuan iman ini mengatakan bahwa kita percaya kepada gereja, bukan berarti bahwa kita mempercayai gereja untuk keselamatan. Iman yang menyelamatkan hanyalah iman kepada Kristus dan semata-mata kepada Kristus. Tetapi kita memang percaya kepada gereja dalam pengertian bahwa kita mempercayai Alkitab. Ketika Alkitab mengajarkan kepada kita tentang gereja, dan ketika Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa gereja itu penting bagi orang Kristen. Dan sama halnya dengan kepercayaan kepada persekutuan orang kudus, kita bukan percaya kepada orang-orang percaya lain untuk keselamatan kita. Tetapi kita memang mempercayai ajaran Alkitabiah bahwa Allah menggunakan orang-orang percaya lain untuk menginjili kita, untuk melayani kita, dan untuk memperkuat iman kita. Pelajaran kita mengenai gereja ini akan terbagi dalam 4 pengajaran sentral yang direfleksikan di dalam pengakuan iman ini. Pertama, kita akan melihat pengesahan ilahi terhadap gereja. Kedua, kita akan membahas fakta bahwa gereja itu kudus. Ketiga, kita akan berbicara tentang gereja sebagai gereja yang am atau universal. Dan keempat, kita akan mempelajari konsep bahwa gereja adalah suatu persekutuan. Masing-masing bagian ini akan membantu kita memahami identitas dan natur gereja seperti yang diakui di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai dengan melihat pengesahan ilahi terhadap gereja. Di dalam dunia modern, ada banyak orang Kristen yang percaya bahwa gereja tidaklah penting. Atau setidaknya, mereka bertindak seolah-olah gereja tidaklah penting. Dalam banyak kasus, orang-orang percaya yang tulus berpikir bahwa organisasi seperti gereja adalah hasil penemuan manusia yang mengganggu hubungan pribadi kita dengan Allah. Tetapi kitab suci mengajarkan perspektif yang sangat berbeda. Di dalam pengertian yang paling luas, gereja adalah kerajaan Allah di bumi. Perkumpulan umatnya yang khusus dan sarana sentral yang melaluinya ia menyalurkan anugerah kepada mereka yang setia kepadanya. Menurut kitab suci, gereja benar-benar penting untuk meneguhkan dan memelihara hubungan kita dengan Allah. Ketika kita mengatakan bahwa gereja disahkan oleh Allah, yang kita maksudkan adalah bahwa ia menciptakannya untuk suatu tujuan, dan bahwa ia memberikan otoritas kepadanya. Dalam pengertian umum, kitab suci mengajarkan bahwa Allah meneguhkan gereja. Gereja adalah organisasi yang ditetapkannya untuk melaksanakan misinya di dalam dunia. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Matius pasal 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja bukanlah hasil penemuan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yesus sendiri adalah pendiri gereja.
Jadi, meskipun kita melihat cacat-cacat di dalam gereja sepanjang sejarah, dan kadang-kadang gereja-gereja menyimpang begitu jauh dari Injil, hingga gereja-gereja tersebut bukan lagi gereja Allah, kita tidak seharusnya menyimpulkan bahwa gereja adalah sia-sia atau tidak penting. Pengakuan iman rasuli mengakui pengesahan ilahi atas gereja dengan kata-kata sederhana ini. Aku percaya kepada gereja. Seperti yang akan Anda ingat, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, pengakuan iman rasuli adalah rangkuman dari kaidah-kaidah iman gereja mula-mula. Dan kaidah-kaidah iman tersebut merupakan rangkuman dari kitab suci. Jadi, ketika pengakuan iman itu mengakui kepercayaan kepada gereja, pengakuan iman itu bermaksud mengakui apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai gereja. Dan aspek yang paling mendasar dari pengajaran Alkitab tentang gereja adalah bahwa Allah menugaskan gereja untuk menggenapi maksud-maksudnya di dalam dunia. Saat kita membahas pengesahan ilahi terhadap gereja, kita akan berfokus pada 3 gagasan utama berikut. Pertama, kita akan melihat latar belakang perjanjian lama dari gereja. Kedua, kita akan berfokus pada apa yang Yesus lakukan untuk mendirikan gereja selama pelayanannya di dunia. Dan ketiga, kita akan mempelajari beberapa implikasi dari sudut-sudut pandang Alkitabiah ini. Mari kita mulai dengan latar belakang perjanjian lama dari gereja. Konsep gereja dalam perjanjian baru sesungguhnya memiliki akarnya di dalam perjanjian lama. Banyak orang akan berpikir bahwa gereja telah dimulai pada hari Pentakosta, ketika Yesus naik ke surga dan ia mencurahkan rohnya ke atas para murid. Tetapi saya pikir ini adalah sebuah kesalahpahaman terhadap natur gereja. Menurut saya, gereja adalah suatu kesinambungan dari umat Allah dalam perjanjian lama. Allah telah memanggil Abraham dan umat perjanjian lama, dan kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah gereja, permulaan gereja. Jadi, gereja telah dimulai di sana. Gereja berlanjut di dalam zaman kita, dan gereja akan terus ada sampai kepada saat penyempurnaan, sampai hari ketika Yesus datang kembali dari surga. Perjanjian baru berulang kali berbicara tentang gereja dengan menggunakan kata Yunani ekklesia. Tetapi istilah ini diambil dari Septuaginta, terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Di dalam perjanjian lama, ekklesia dan padanan kata Ibraninya sering digunakan untuk menyebut perkumpulan bangsa Israel. Kita melihat hal ini di dalam Ulangan pasal 9 ayat 10, pasal 31 ayat 30, Hakim-Hakim pasal 20 ayat 2, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14, Mazmur pasal 22 ayat 23, 26, dan di banyak ayat lainnya. Bahkan di dalam perjanjian baru, di mana eklesia telah menjadi suatu istilah teknis yang merujuk kepada gereja, kata itu masih digunakan untuk merujuk kepada sidang jemaat Israel perjanjian lama. Sebagai contoh, dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38, kita membaca kata-kata ini di dalam khotbah Stefanus kepada para pembunuhnya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Di sini, kata Yunani yang diterjemahkan sidang jemaat adalah ekklesia, yang lebih umum diterjemahkan gereja. Ini menunjukkan bahwa sidang jemaat Israel dalam perjanjian lama adalah ekuivalen dan pelopor bagi gereja perjanjian baru. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Petrus juga menyebut gereja dengan nama-nama yang berlaku untuk Israel dalam perjanjian lama. Simaklah apa yang dituliskannya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Di sini Petrus mengutip dari beberapa nas perjanjian lama yang berbicara tentang bangsa Israel. Dan ia menerapkan nama-nama khusus Israel kepada gereja perjanjian baru. Dengan cara ini, ia mengindikasikan bahwa ada kesinambungan-kesinambungan yang penting di antara kedua kelompok ini. Jika kita memikirkan nas seperti 1 Petrus pasal 2, di mana Petrus menerapkan kepada gereja sekarang ini serangkaian gelar yang aslinya diberikan kepada Israel dalam perjanjian lama, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita melihat bahwa Petrus sedang mengajar sekelompok gereja di berbagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari orang-orang bukan Yahudi untuk melihat diri mereka sebagai penggenapan yang sesungguhnya dari janji-janji Allah kepada Israel dan untuk menyadari bahwa itulah identitas mereka. Tentu saja bukan berarti bahwa gereja perjanjian baru
persis sama dengan sidang jemaat Israel dalam Perjanjian Lama. Keduanya berhubungan, tetapi sekaligus berbeda. Dalam Roma pasal 11, Paulus menggunakan dua metafora untuk membicarakan tentang relasi di antara sidang jemaat Israel dalam Perjanjian Lama dengan gereja Kristen. Ia berbicara tentang keduanya sebagai adonan tepung dan pohon zaitun. Dengarlah apa yang dituliskannya dalam Roma pasal 11 ayat 16 berikut. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Pertama, Paulus mengatakan bahwa sidang jemaat Perjanjian Lama adalah buah sulung dari adonan tepung yang sama yang darinya terbentuk gereja Perjanjian Baru. Imamat pasal 23 ayat 17 menuntut Israel untuk membawa persembahan roti unjukan sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Hulu hasil itu bukanlah suatu hasil tuaian yang terpisah. Hulu hasil itu adalah bagian dari seluruh hasil tuaian dan perwakilan untuk seluruh hasil tuaian. Jadi, ketika Paulus mengatakan bahwa Israel dan gereja Perjanjian Baru berasal dari adonan tepung yang sama, ia mengindikasikan bahwa baik Israel maupun orang-orang Kristen Perjanjian Baru adalah bagian dari organisasi yang sama, umat Allah yang sama, dan gereja yang sama. Kedua, Paulus mengatakan bahwa sidang jemaat Perjanjian Lama adalah akar dari sebatang pohon, dan bahwa gereja Perjanjian Baru merupakan cabang-cabang dari pohon yang sama ini. Paulus bahkan memperluas ilustrasi ini dalam beberapa ayat. Ia membandingkan gereja di segala abad dengan sebuah pohon zaitun yang ditanam. Gereja Perjanjian Lama, yang terutama terdiri dari orang-orang Yahudi, merupakan bagian terbesar dari pohon itu, akar, batang, dan banyak cabang. Dan orang-orang Kristen bukan Yahudi adalah cabang-cabang zaitun liar yang telah dicangkokkan kepada pohon itu. Jika dijelaskan secara sederhana, orang-orang Kristen bukan Yahudi dicangkokkan kepada gereja Yahudi. Jadi meskipun gereja pada zaman Paulus terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, batang dan akarnya merupakan pohon yang sama yang menjangkau ke belakang di dalam waktu sepanjang Perjanjian Lama. Ya, pohon yang baru ini berbeda dalam banyak hal. Pohon baru ini telah dikembangkan dan dibangun, tetapi pohonnya masih sama. Sama halnya gereja Perjanjian Lama telah dikembangkan dan dibangun menjadi gereja Perjanjian Baru. Keduanya memiliki perbedaan-perbedaan yang penting, dan keduanya mewakili tahap pertumbuhan yang berbeda. Tetapi keduanya tetaplah gereja yang sama. Kini setelah kita membahas pengesahan terhadap gereja dari perspektif latar belakang Perjanjian Lama, mari kita lihat bagaimana Yesus membangun gerejanya dengan cara yang mengandalkan sekaligus mengembangkan gereja Perjanjian Lama. Tidak dapat disangkal bahwa ketika Yesus datang, pelayanannya di bumi memiliki dampak yang dramatis bagi dunia dan bagi umat Allah. Ada alasan yang baik yang membuat banyak teolog telah menyatakan bahwa Yesus tidak sekedar meneruskan ordo yang lama, termasuk gereja lamanya. Pada saat yang sama, penting untuk menyadari bahwa Yesus tidak mendirikan gereja yang sepenuhnya baru. Gerejanya memiliki kesinambungan yang sangat erat dengan gereja Perjanjian Lama. Yesus hanya menyebut gereja dengan nama eklesia pada 3 peristiwa yang dicatat dalam kitab-kitab Injil. Bahkan hanya pada ketiga peristiwa itulah kata eklesia muncul dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ketiga nas ini ada di dalam Injil Matius, satu di dalam pasal 16 ayat 18, dan dua di dalam pasal 18 ayat 17. Mari kita melihat kedua ayat ini dengan lebih seksama. Di dalam Matius pasal 16 ayat ke-18, Yesus mengucapkan kata-kata ini. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata Yunani oikodomeo yang di sini diterjemahkan mendirikan, bisa merujuk kepada membangun sesuatu yang sama sekali baru, atau membangun kembali dan memulihkan apa yang sudah ada. Meskipun Yesus tidak secara eksplisit menyatakan makna yang ia maksudkan, apa yang sudah kita lihat dari pengajaran Paulus dalam Roma pasal 11 harus mencondongkan kita untuk lebih memilih pandangan bahwa Yesus sedang membangun kembali dan memulihkan gereja Perjanjian Lama. Kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 18 ayat 17 lebih jelas. Simaklah apa yang dikatakannya berikut. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat.
Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, perlakukanlah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dalam ayat ini, Yesus sedang membicarakan disiplin gereja. Dan nasihatnya adalah bahwa seorang yang tidak mau bertobat harus dibawa ke hadapan gereja atau sidang jemaat. Di dalam konteks asli pelayanan Yesus, satu-satunya gereja yang ada adalah sinagog-sinagog Yahudi yang tersebar di seluruh daerah itu dan bait suci di Yerusalem. Semuanya ini secara unik merupakan bentuk sidang jemaat Israel yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. Tetapi Yesus menyebutnya gereja. Perjanjian Lama menuntut agar perselisihan secara normal ditangani oleh para penatua, para imam, dan para hakim, para perwakilan dari sidang jemaat yang telah ditunjuk untuk bertindak sebagai hakim. Kita melihat hal ini di dalam Keluaran pasal 18 dan Ulangan pasal 1 dan pasal 19. Yesus meneguhkan prinsip ini pada zamannya dengan mengingatkan kepada para pendengarnya bahwa mereka masih berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan mereka di dalam sidang jemaat Israel. Tetapi Yesus juga ingin agar kata-katanya itu berlaku untuk gerejanya sendiri, gereja yang telah ia sebutkan sebelumnya di dalam Matius pasal 16. Itulah sebabnya Matius mencatat kata-kata Yesus untuk kita. Jadi dalam pikiran Yesus dan Matius, persis seperti dalam pikiran Paulus, gereja Perjanjian Baru adalah perkembangan dari sidang jemaat Israel dalam Perjanjian Lama. Yesus tidak datang untuk menggantikan Israel dengan gereja. Ia datang untuk menyelamatkan dan memulihkan Israel dalam bentuk gereja Perjanjian Baru. Saat kita melihat kesinambungan di antara gereja-gereja Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, penting bagi kita untuk menyadari peran sentral yang dimainkan oleh Yesus dalam mengaitkan kedua gereja ini bersama-sama. Pertama, secara luas, Perjanjian Baru menampilkan Yesus sebagai penggenapan dari janji-janji Allah kepada Israel. Seperti yang kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 1-4 dan Galatia pasal 3 ayat 16-29, Yesus adalah orang Israel yang setia itu, yang memelihara perjanjian Allah dan mewarisi semua berkat yang Allah janjikan kepada Abraham dan Musa. Dan seperti yang kita pelajari dalam Lukas pasal 1 ayat 32 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31-33, dia adalah anak Daud yang memulihkan tahta Daud dan memerintah atas Israel dan Yehuda. Yesus tidak memutuskan hubungan dengan masa lalu. Dia adalah kulminasi dari gereja Perjanjian Lama, anggota dan pelayannya yang paling sempurna. Dan kedua, Yesus adalah pendiri dari gereja Perjanjian Baru, pribadi yang membawa pemulihan dan pembaruan yang mengubah gereja Perjanjian Lama yang gagal menjadi gereja Perjanjian Baru. Kitab suci menyebut dia sebagai kepala gereja dalam Efesus pasal 5 ayat 23 dan Kolose pasal 1 ayat 18. Dia adalah suami dari gereja di dalam Efesus pasal 5 ayat 22-33 dan dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 1-10. Dan Yesus sendirilah yang menunjuk gereja untuk menerima otoritasnya yang didelegasikannya dalam amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 18-20. Yesus mengasihi, mengesahkan, dan memberi kuasa kepada gereja. Relasi antara gereja Perjanjian Lama dengan Yesus Kristus pada hakikatnya, pada intinya, sama persis dengan relasi antara gereja Perjanjian Baru dengan Yesus Kristus. Bagi sebagian orang Kristen, istilah gereja Perjanjian Lama akan terdengar agak janggal. Kita mungkin berpikir bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Tetapi jika kita memikirkan gereja sebagai umat Allah yang dengannya ia telah mengadakan suatu perjanjian, umat Allah yang telah ditebus oleh Allah melalui karya Tuhan Yesus Kristus, maka gereja Perjanjian Lama semata-mata adalah kumpulan orang percaya yang menantikan penggenapan keselamatan oleh Allah pada suatu hari nanti, ketika Mesias akan datang. Dan karena itu gereja Perjanjian Lama percaya pada anugerah Allah, darah Allah yang tercurah, darah Yesus Kristus di kayu salib. Orang-orang Kristen Perjanjian Lama, orang-orang percaya Perjanjian Lama, para anggota gereja Perjanjian Lama, menantikan penggenapan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka percaya kepada anugerah dan belas kasihan Allah yang tidak layak mereka terima, yang penuh kuasa, yang akan mengampuni dosa-dosa mereka dan mendamaikan mereka dengan Allah. Jadi intinya adalah relasi antara orang-orang percaya Perjanjian Lama dan gereja Perjanjian Lama, relasi mereka dengan Allah, persis sama dengan relasi kita dengan Allah sebagai orang-orang percaya Perjanjian Baru dan gereja Perjanjian Baru. Sampai di sini, kita telah melihat pengesahan gereja dari perspektif latar belakang Perjanjian Lamanya.
dan pelayanan Yesus di bumi. Sekarang kita siap untuk memikirkan beberapa implikasi dari penjelasan-penjelasan ini. Ketika kita menyadari bahwa Yesus menetapkan gereja perjanjian baru sebagai pemulihan dan pengembangan dari Israel perjanjian lama, satu implikasi yang penting adalah bahwa ada kesinambungan yang fundamental antara Israel dalam perjanjian lama dengan gereja Kristen dalam perjanjian baru. Dari sisi praktis, kita seharusnya mengharapkan agar komunitas umat Allah dalam perjanjian baru mencerminkan akar-akar perjanjian lamanya. Tentu saja ada beberapa hal yang berbeda, dan perjanjian baru dengan sengaja menunjukkan perbedaan-perbedaan ini. Tetapi perjanjian baru juga mengajarkan bahwa gereja sangat mirip dengan Israel. Ada terlalu banyak aspek kesinambungan yang bisa disebutkan, tetapi akan bermanfaat jika kita mengambil waktu untuk mendaftarkan 3 di antaranya secara eksplisit. Pertama-tama ada kesinambungan tujuan yang luar biasa antara gereja perjanjian lama dengan gereja perjanjian baru. Para teolog sering merangkumkan sejarah dunia dalam 3 tahapan: penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Dalam tahapan penciptaan, yang dijelaskan dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal kedua, Allah menciptakan dunia, tumbuhan, binatang, dan umat manusia. Dan di satu bagian istimewa dari dunia ini, Ia menciptakan Taman Eden. Dan sesuai dengan mandat Allah, umat manusia bertanggung jawab untuk memenuhi dan menaklukkan bumi, menjadikannya seperti Taman Eden, suatu tempat yang layak bagi kehadiran Allah yang kudus dan nyata. Dalam tahapan kejatuhan yang dicatat dalam Kejadian pasal 3, umat manusia memberontak terhadap Allah dan diusir keluar dari Taman Eden. Dan di dalam kejatuhan umat manusia ke dalam dosa, seluruh ciptaan menjadi rusak. Paulus menjelaskan hal ini di dalam Roma pasal 8 ayat ke-20 sampai 22. Sejarah selanjutnya merupakan tahapan penebusan, masa ketika Allah sedang bekerja untuk memulihkan umat manusia kepada kondisi yang sempurna, dan melalui umat manusia memulihkan ciptaan kepada keadaannya yang semula. Tahap terakhir dari periode penebusan akan berupa langit yang baru dan bumi yang baru, yang kita baca dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 dan pasal 66 ayat 22. Juga dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dan Wahyu pasal 21 ayat pertama. Dan penebusan umat manusia serta ciptaan ini telah selalu menjadi tujuan bagi gereja Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dunia modern, gereja masih berjuang untuk mencapai tujuan pemulihan ciptaan ini. Sesuai dengan prioritas dalam ajaran perjanjian baru, kita melakukannya terutama dengan memberitakan Injil, karena kita mengetahui bahwa setiap orang yang datang kepada Kristus mewakili suatu langkah ke arah tahap akhir penebusan. Kita juga melakukannya dengan hidup sebagai orang-orang Kristen di dalam dunia, dengan menunjukkan kasih Kristus kepada sesama kita, dan dengan mengubah kebudayaan di sekitar kita untuk memancarkan kemuliaan, kehormatan, dan karakter Allah. Dan kita melakukannya dengan menantikan serta mendoakan hari ketika Yesus akan datang kembali untuk menggenapkan karya penebusannya. Aspek kesinambungan yang kedua antara gereja perjanjian lama dengan gereja perjanjian baru di zaman ini adalah bahwa kedua sidang jemaat umat Allah mencakup orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Ingatlah bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, gereja Allah tidak pernah sempurna. Dalam perjanjian lama, beberapa orang Israel kuno setia kepada Allah dan menerima berkat-berkat Allah. Tetapi banyak orang Israel lainnya memberontak terhadap Allah dalam ketidakpercayaan dan menerima kutuk-kutuk ilahi. Kita melihat hal ini di seluruh perjanjian lama. Tetapi hal ini mungkin terlihat paling jelas di dalam rangkuman berkat dan kutuk dari perjanjian Allah, seperti yang kita jumpai dalam Imamat pasal 26 dan Ulangan pasal 27 sampai pasal 30. Dan hal yang sama juga berlaku untuk sidang jemaat para pengikut Yesus, yaitu gereja perjanjian baru. Selalu ada orang-orang yang tidak percaya yang bercampur di antara orang-orang percaya di dalam gereja kita. Sebagai contoh, di antara para rasul, ada Yudas yang tidak setia. Hal ini diberitahukan kepada kita secara spesifik dalam Yohanes pasal 6 ayat 70-71. Dan kita juga melihatnya dalam pengkhianatannya terhadap Kristus. Natur campuran dari gereja juga tampak jelas dalam surat-surat kepada gereja dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Pasal-pasal dari kitab Wahyu ini menuntut orang-orang percaya sejati di dalam gereja
untuk menjadi pemenang. Tetapi pasal-pasal itu juga memperingatkan bahwa mereka yang tidak menjadi pemenang akan menyingkapkan hati mereka yang tidak setia. Dan sebagian besar dari surat 1 Yohanes ditujukan untuk menjelaskan perbedaan antara orang-orang percaya yang sejati dan yang palsu di dalam gereja. Selain itu, banyak perikop lainnya juga memberi peringatan tentang guru-guru palsu di dalam gereja, atau mendorong mereka yang mengaku percaya untuk bertekun sampai akhir dengan tujuan membuktikan iman mereka. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5, Paulus juga menyadari kebenaran ini dan mendorong jemaat untuk merenungkannya. Dengarlah apa yang dituliskannya di sana berikut. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Paulus ingin agar semua orang menyadari bahwa hal-hal seperti keanggotaan gereja, baptisan, dan pengakuan percaya yang meyakinkan bukanlah tanda-tanda pasti dari iman yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang tidak pernah benar-benar percaya kepada Kristus juga melakukan hal-hal ini. Itu sebabnya Paulus mendorong mereka yang ada di gereja untuk menguji diri mereka sendiri, untuk memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh mempercayai Kristus untuk keselamatan mereka. Tentu saja sebagai manusia, kita tidak dapat mengetahui kondisi hati orang lain. Kita hanya bisa melihat perbuatan mereka dan mendengar perkataan mereka. Jadi seringkali mustahil bagi kita untuk mengetahui siapakah orang-orang percaya yang sejati. Tetapi pengetahuan bahwa mungkin ada orang-orang yang tidak percaya di dalam jemaat kita harus tetap mempengaruhi cara pandang kita terhadap diri kita dan terhadap orang lain di dalam gereja. Kita harus ingat untuk terus mengajarkan dan memberitakan Injil pada seluruh jemaat dengan tujuan menyelamatkan mereka yang belum percaya, sekalipun kita mungkin tidak mengetahui siapa orang. Kita harus bersikap reseptif terhadap mereka yang ada di dalam gereja yang sedang mencari Allah, bukan menghalangi mereka untuk datang ke gereja, meskipun mereka mungkin belum percaya kepada Kristus. Dan kita harus terdorong untuk bersabar kepada orang lain, karena kita tahu bahwa ada keragaman yang sangat luas dalam iman dan kedewasaan, bahkan di antara orang-orang yang telah lama bergereja. Aspek kesinambungan ketiga antara gereja perjanjian lama dengan gereja perjanjian baru adalah bahwa keduanya memiliki kewajiban-kewajiban yang sama di hadapan Allah. Umat Allah, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, diberikan tanggung jawab untuk mengasihi Allah, menyebarkan kerajaannya ke seluruh dunia, dan memuliakan Dia. Dalam hal mengasihi Allah, Ulangan pasal 6 ayat 5-6 mengajar gereja perjanjian lama untuk mengasihi Allah dengan tulus, menaati hukumnya dengan tulus. Sama halnya, gereja perjanjian baru dipanggil untuk mengasihi Allah dan menaati hukumnya, seperti yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal 22 ayat ke-37. Kasih yang tulus kepada Allah adalah hukum yang terutama. Dan seperti yang Yohanes ajarkan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, kasih yang tulus kepada Allah menghasilkan ketaatan yang tulus kepada perintah-perintahnya. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan orang adalah, apakah gereja perjanjian baru dituntut untuk menaati hukum perjanjian lama? Dan jawabannya secara tegas adalah, ya dan tidak. Tidak dalam pengertian bahwa peraturan-peraturan spesifik yang ditemukan dalam Taurat perjanjian lama sesungguhnya sudah dihapuskan untuk kita. Kita tidak dituntut untuk menyunatkan anak-anak lelaki kita. Kita tidak dituntut untuk pergi ke bait suci 3 kali setahun. Kita tidak dituntut untuk, dan Anda bisa meneruskan daftarnya. Sesungguhnya inilah yang dibicarakan dalam sidang di Yerusalem yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Meskipun begitu, apakah tujuan dari Taurat perjanjian lama? Dalam pengertian bahwa Taurat menyingkapkan kepada kita karakter dan natur Allah, dan karakter serta natur yang seharusnya kita miliki juga. Dalam pengertian itu, ya, Taurat masih berlaku. Dan saya rasa Anda melihatnya dalam surat-surat Paulus. Paulus bisa mengatakan kepada para pembacanya, tidak, kamu sudah bebas, kamu tidak perlu melakukan semua hal itu. Dan karena kamu sudah bebas, tentu saja kamu tidak akan mencuri, kamu tidak akan berdusta, kamu tidak akan mengingini, dan kamu tidak akan berzina. Karena itu, haruskah orang-orang Kristen mentaati Taurat agar diselamatkan? Sama sekali tidak. Tetapi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan secara cuma-cuma, apakah kita dituntut untuk berbagian dalam kehidupan Allah, serta menyatakan kehidupan Allah? Ya. Perhatikan, bahwa umat Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, harus menyebarkan kerajaan Allah. Gereja perjanjian lama tahu
bahwa dalam Kejadian pasal 17 ayat 4-5, Allah telah menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Dan seperti yang Paulus ajarkan dalam Roma pasal 4 ayat ke-13, Gereja Perjanjian Lama tahu bahwa janji ini mengharuskan mereka untuk menyebarkan kerajaan Allah ke seluruh dunia dengan iman. Dengan cara yang sama, Gereja Perjanjian Baru masih melaksanakan rencana ini dengan membawa Injil kepada setiap bangsa, seperti yang Yesus perintahkan kepada gerejanya dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kewajiban ketiga yang sama-sama dimiliki oleh Israel Perjanjian Lama sekaligus Gereja Perjanjian Baru adalah memuliakan Allah. Bagi Gereja Perjanjian Lama, kita melihat hal ini dalam Mazmur pasal 86 ayat 12, Mazmur pasal 115 ayat 18, dan bahkan di dalam deskripsi-deskripsi Perjanjian Baru tentang dunia Perjanjian Lama, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24-28. Hal itu juga tersirat dalam fakta bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah, seperti yang diajarkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Dalam dunia Perjanjian Lama, gambar atau image merupakan patung para raja yang mengingatkan rakyat untuk mencintai, menaati, dan memuliakan raja-raja tersebut. Sebagai gambar Allah, manusia dirancang untuk memuliakan Dia. Dan dengan cara yang sama, Gereja Perjanjian Baru juga harus memuliakan Allah. Ini diajarkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, 1 Petrus pasal 4 ayat 11, Wahyu pasal 4 ayat 11, dan di banyak nas lainnya. Tanggung jawab yang Allah berikan kepada gereja tidaklah membebani jika kita ada di dalam Kristus. Jika kita harus berdiri di hadapan Allah berdasarkan jasa kita sendiri, kita akan hancur di bawah beban kewajiban kita. Tetapi di dalam Kristus, orang-orang percaya yang sejati di dalam gereja bebas dari penghukuman, mampu bekerja untuk menyebarkan kerajaan Tuhan, menaati hukumnya, dan memuliakan Dia tanpa takut gagal. Bahkan, keberhasilan itu pada akhirnya dijamin. Meskipun kita mungkin sedang menghadapi kendala sementara, sejarah sedang bergerak ke arah kemenangan Allah yang tidak dapat dihentikan. Dan sejarah sedang bergerak maju melalui gereja. Jadi semakin kita taat, semakin kita melaksanakan kewajiban kita, semakin cepat juga Allah akan membawa kerajaannya kepada penggenapannya yang mulia. Dengan melihat bagaimana gereja mengalami perkembangan melalui tahap-tahap permulaannya di dalam Perjanjian Lama menjadi tubuh yang diteguhkan oleh Yesus dalam Perjanjian Baru, jelaslah bahwa gereja sepenuhnya disahkan oleh Allah. Gereja ada karena Allah ingin agar gereja itu ada. Dan karena gereja melayani maksudnya, gereja bukan sekedar hasil penemuan manusia. Dan gereja bukanlah penyelewengan dari agama Alkitabiah. Gereja adalah mempelai dan tubuh Kristus itu sendiri, yang dikasihi oleh Allah, dan dimaksudkan untuk melayani dan memuliakan Dia.